Pernahkah kalian dengar kisah tentang siluman ayam raksasa yang suka mencuri buah alpukat di Ambarawa? Wajah tercengang. Eits, tenang dulu. Cerita ini bukan menakutkan, tapi penuh hikmah, tawa, dan keajaiban. Pohon avokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, tanda melambaikan tangan. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan penuh keberkahan hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya tangan menunjuk kanan, klik tombol like, tulis komentar kalian di bawah. Dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan kisah ondel-ondel penuh makna lainnya. Bismillahirrohmanirrohim. Bunga sakura. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mari kita mulai kisahnya. Alhamdulillah, hanya kepada Allah kita memuji atas segala nikmatnya. Termasuk nikmat bisa mendengar kisah penuh hikmah seperti ini. Yuk, tulis, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad di kolom komentar. Biar cerita ini membawa keberkahan dan pahala untuk kita semua. Bunga sepatu. Teman-teman, jangan lupa selalu bertakwa ya. Karena dengan takwa, hidup kita jadi lebih tenang, hati jadi lapang, dan rezeki datang dari arah yang tak disangka-sangka. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini mengingatkan kita agar mensyukuri nikmat buah-buahan yang Allah ciptakan, termasuk alpukat yang banyak manfaatnya. Tulis juga ya di kolom komentar, kalian berasal dari mana? Biar kita tahu. Kisah ini ditonton dari berbagai penjuru Nusantara, Indonesia. Tonton sampai akhir ya, karena di deskripsi video ada satu pertanyaan rahasia. Yang jawab benar akan dapat hadiah spesial, diumumkan di bagian penutup nanti. Pompa konfeti. Di lereng Bukit Ambarawa yang sejuk, terbentang hamparan hijau yang menenangkan mata. Di sanalah Aji dan ondel-ondel memulai kisah sederhana namun penuh makna. Membuka kebun alpukat yang kelak dikenal oleh banyak orang sebagai kebun ajaib penuh berkah. Setiap pagi, kabut tipis turun dari puncak Gunung Ungaran, menyelimuti pepohonan dan rerumputan yang masih basah oleh embun. Udara di sana terasa begitu segar, seolah setiap hembusan angin membawa doa dan harapan baru. Aji, seorang pemuda yang dikenal rajin dan suka bercocok tanam, selalu bangun sebelum matahari terbit. Ia akan berwudu, menunaikan sholat subuh di mushola kecil dekat rumahnya, lalu berjalan ke kebun sambil membawa cangkul, ember air, dan sekeranjang bibit alpukat muda. Ondel-ondel yang menjadi sahabat setianya, sosok tinggi besar dengan wajah merah dan biru, mengenakan pakaian khas Betawi yang mencolok, selalu menemaninya tanpa lelah. Walau banyak orang menganggap ondel-ondel itu hanya boneka hiasan, bagi Aji, ondel-ondel adalah simbol semangat, kerja keras, dan kebahagiaan yang tak pernah padam. Setiap pagi, mereka berdua menanam pohon-pohon alpukat kecil di lereng bukit yang mulai mereka garap. Tanahnya subur, penuh dengan unsur hara dari abu vulkanik gunung yang telah lama tidur. Aji menanam bibit dengan hati-hati, memastikan akar-akar muda itu mendapat tempat yang nyaman untuk tumbuh. Ondel-ondel membantunya menggali lubang, memegang ember air, bahkan menutupi tanah dengan dedaunan kering agar lembabnya tetap terjaga. Suasana kebun itu perlahan hidup. Kicauan burung terdengar dari dahan-dahan tinggi, suara jangkrik menyatu dengan desir angin yang berhembus dari arah danau rawa pening. Sinar matahari pagi menembus sela-sela ranting pohon, menimbulkan pantulan cahaya keemasan yang indah di atas daun alpukat yang berkilau. Aji sering tersenyum sendiri saat melihat dedaunan itu bergoyang lembut, seolah menyapa dirinya dan ondel-ondel. Hari demi hari berlalu, kebun itu tumbuh semakin luas. Pohon-pohon alpukat mulai meninggi, daunnya rimbun seperti payung alami yang melindungi siapapun yang berlindung di bawahnya. Ketika musim hujan datang, tetesan air menetes dari ujung daun, menciptakan musik alam yang menenangkan hati. Ondel-ondel sering berdiri diam di tengah kebun, membiarkan hujan membasahi tubuhnya yang terbuat dari kayu dan kain, seolah ia ikut mensyukuri turunnya rahmat dari langit. Aji merawat kebun itu dengan sepenuh hati. Ia tahu, setiap pohon memiliki ruh kehidupan yang harus dijaga. Ia berbicara kepada bibit-bibit kecil itu dengan suara lembut, seolah sedang berbicara kepada anak-anaknya sendiri. Tumbuhlah dengan kuat, wahai pohon alpukatku, katanya sambil tersenyum. Jangan takut pada panas, jangan takut pada hujan. Di sini,
Kalian akan menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Waktu terus berjalan, dan hasil kerja keras mereka mulai tampak. Pohon-pohon yang dulu kecil kini mulai berbuah. Buah-buah alpukat bergantungan di antara dedaunan hijau, besar dan mengilap, seakan memantulkan cahaya matahari. Setiap kali Aji melihat buah yang mulai matang, hatinya dipenuhi rasa syukur yang dalam. Ia tak segan-segan mengucapkan hamdalah dengan lirih. Alhamdulillah, ya Allah, atas rezeki yang Engkau limpahkan. Penduduk sekitar pun mulai mengetahui keberadaan kebun itu. Dari kejauhan, tampak hijaunya kebun Aji di lereng bukit seperti permata alam yang berkilau di bawah sinar matahari. Anak-anak sering berlarian di tepi jalan, menunjuk ke arah kebun sambil berkata, "Itu kebun alpukatnya Mas Aji. Katanya, buahnya manis banget." Suara mereka yang riang menambah semangat Aji setiap pagi. Tak lama kemudian, kebun itu menjadi tempat singgah bagi warga yang lewat. Beberapa orang tua berhenti untuk melihat-lihat, ada yang membeli buah, ada yang sekadar duduk di batu besar sambil menikmati pemandangan. Aji, dengan senyum ramahnya, selalu menyambut siapapun yang datang. "Silakan, Pak, Bu, mau coba jus alpukat buatan saya?" Segar dan tanpa gula tambahan, ujarnya sambil menuangkan jus dari teko tanah liat ke dalam gelas bambu. Jus alpukat buatan Aji memang istimewa. Rasanya lembut, gurih, dan manis alami. Ia membuatnya dari buah alpukat yang baru saja dipetik, ditambah sedikit madu murni dan susu segar dari peternakan tetangga. Setiap tegukan memberikan sensasi sejuk di tenggorokan, membuat siapapun yang mencobanya pasti tersenyum puas. "Masya Allah, ini enak banget," ujar seorang ibu sambil menutup mata, menikmati rasa legitnya. Rasanya beda dari jus alpukat biasa. Aji hanya tertawa kecil. "Itu karena saya buat dengan doa dan rasa syukur, Bu. Bukan sekadar jus, tapi juga bentuk cinta saya pada tanah ini." Ondel-ondel yang berdiri di sampingnya mengangguk-angguk, seolah mengerti setiap kata yang diucapkan Aji. Kadang, ketika suasana kebun sedang ramai, ondel-ondel ikut menari pelan, membuat anak-anak tertawa riang. Mereka menganggapnya hidup sungguhan. Ada yang berteriak, ondel-ondelnya bisa goyang. "Hebat!" sambil bertepuk tangan. Suatu hari, Aji menanam deretan pohon baru di sisi timur kebun. Sambil menanam, ia bercerita kepada ondel-ondel tentang mimpinya. "Aku ingin kebun ini jadi tempat belajar, tempat orang mengenal betapa berharganya alam. Biar nanti anak-anak bisa belajar menanam, menyiram, dan mencintai bumi." Ondel-ondel mendengarkan dengan penuh perhatian. Meski tak bisa berbicara, tapi sorot matanya seolah menunjukkan dukungan penuh. Pemandangan di lereng bukit semakin indah dari hari ke hari. Ketika matahari terbit, warna langit berubah dari ungu ke jingga, lalu perlahan menjadi biru terang. Kabut turun pelan-pelan, menutupi sebagian kebun dan membuat suasananya seperti negeri dongeng. Dari kejauhan, tampak rawa pening memantulkan cahaya matahari, menambah pesona tempat itu. Kadang, burung-burung bangau terbang rendah melintasi kebun, meninggalkan bayangan putih di antara dedaunan. Setiap sore, setelah selesai bekerja, Aji duduk di atas batu besar bersama ondel-ondel. Mereka menatap ke arah matahari terbenam, menikmati keindahan langit yang berubah warna menjadi jingga keemasan. Di tangan Aji, segelas jus alpukat masih tersisa separuh, sementara di sampingnya, ada sekeranjang buah hasil panen hari itu. Ia menghela napas panjang. "Ondel, hidup ini memang sederhana. Kalau kita rawat dengan cinta, semua akan tumbuh dengan indah." Di malam hari, kebun itu tampak tenang. Hanya suara jangkrik dan gemericik air dari parit kecil yang terdengar. Bulan menggantung di langit, memantulkan cahaya lembut di antara dedaunan. Pohon-pohon alpukat tampak berkilau diterpa sinar rembulan. Kadang, Aji berjalan di antara barisan pohon itu sambil berdoa, berharap kebun ini selalu diberkahi dan dijauhkan dari mara bahaya. Bagi Aji, kebun itu bukan sekadar sumber penghasilan. Ia adalah tempat pembelajaran, tempat ketenangan, dan tempat mengingat kebesaran Allah. Setiap tunas baru yang muncul baginya seperti tanda kehidupan yang penuh rahmat. Ia percaya, selama ia bekerja dengan ikhlas, Allah akan menumbuhkan hasil terbaik. Di sela-sela kesibukannya, Aji sering bercerita kepada anak-anak yang datang berkunjung.
Ia mengajarkan mereka cara menanam pohon alpukat dengan benar, menjelaskan pentingnya menjaga alam, dan mengingatkan untuk tidak rakus terhadap hasil bumi. Kalau kita serakah, katanya lembut, alam akan marah. Tapi kalau kita bersyukur, alam akan memberi lebih banyak. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, seolah sedang mendengarkan kisah dari seorang guru bijak. Begitulah hari-hari Aji dan ondel-ondel di lereng Bukit Ambarawa. Setiap pagi dimulai dengan semangat, setiap sore ditutup dengan rasa syukur. Pohon-pohon alpukat menjadi saksi kerja keras mereka, dan angin yang berhembus di antara daun-daun menjadi pengingat bahwa kehidupan ini indah bila dijalani dengan cinta dan keikhlasan. Kebun itu kini menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Setiap buah alpukat yang tumbuh di sana membawa cerita tentang kerja keras, kesabaran, dan doa yang tak pernah berhenti. Aji dan ondel-ondel tahu, mereka sedang menanam bukan hanya pohon, tapi juga kenangan dan kebaikan yang akan hidup lama, bahkan setelah mereka tiada. Dan di suatu pagi yang cerah, saat matahari muncul di balik bukit dan embun masih menetes di daun alpukat, Aji tersenyum kepada ondel-ondel sambil berkata pelan, "Kita sudah berhasil, sahabat. Ini bukan hanya kebun, ini rumah bagi jiwa yang tenang." Ondel-ondel diam, tapi matanya seolah tersenyum, ikut bersyukur atas kebahagiaan yang tumbuh di tanah Ambarawa. Namun suatu malam, kejadian yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya terjadi di kebun alpukat milik Aji dan ondel-ondel. Langit malam tampak gelap, hanya diterangi sinar bulan yang menggantung redup di atas rawa pening. Kabut tipis menari-nari di permukaan air, sementara suara jangkrik dan katak bersahutan dari kejauhan. Suasana yang biasanya menenangkan itu tiba-tiba berubah menjadi misterius. Dari arah kebun terdengar suara gaduh, seperti ranting patah, daun bergoyang hebat, dan bunyi, duk, duk, duk. Seolah sesuatu yang besar sedang melangkah perlahan di antara pohon alpukat yang rimbun. Aji yang saat itu sedang menulis catatan hasil panen di beranda rumah kecil di pinggir bukit langsung mengangkat kepalanya. Ia menajamkan telinga. "Loh, itu suara apa ya? Angin malam biasanya nggak sekenceng itu," gumamnya pelan. Ondel-ondel yang duduk di dekat tungku api ikut menoleh. Topeng merahnya berkilau terkena cahaya lampu minyak. "Mungkin tikus besar, Ji," katanya dengan suara berat dan khasnya. Tapi Aji menggeleng. "Nggak mungkin, suaranya terlalu keras untuk tikus. Kayak langkah manusia raksasa." Dengan rasa penasaran yang bercampur sedikit cemas, Aji mengambil senter besar dari meja dan bergegas keluar. Angin malam langsung menyambut dengan hembusan dingin yang menusuk. Rumput bergoyang pelan, daun alpukat berdesir, dan kabut tipis dari arah rawa pening semakin mendekat ke kebun mereka. Aji berjalan pelan-pelan menuruni jalan setapak yang biasa ia lalui setiap pagi. Ondel-ondel ikut di belakang, membawa obor dari bambu. Mereka berdua berjalan hati-hati sambil mendengarkan setiap suara. Tiba-tiba, dari balik pepohonan yang rindang, terdengar suara, kok, 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 yang menggema aneh, panjang, dan dalam. Tapi itu bukan suara ayam biasa. Suara itu terdengar berat, seperti keluar dari tenggorokan makhluk besar yang sedang menahan lapar. Aji dan ondel-ondel spontan berhenti. Senter di tangan Aji bergetar. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, mengarah ke sumber suara. Dan di sanalah, di bawah pohon alpukat tertua, tampak sosok besar berwarna keemasan berdiri tegak. Seekor ayam raksasa. Tingginya hampir setinggi rumah panggung Aji. Matanya bulat besar seperti buah kelapa muda. Paruhnya panjang tapi bentuknya tidak menakutkan. Malah ada kesan lucu di wajahnya, seolah-olah ia lebih kebingungan daripada jahat. Bulu-bulunya berkilau di sinari senter, berwarna emas kemerahan dengan semburat perak di ujung sayap. Di lehernya tergantung tali anyaman bambu yang entah dari mana asalnya, seperti bekas ikatan lama. Aji membeku sejenak. "Astagfirullah, ayam apa itu?" katanya sambil menelan ludah. Ondel-ondel malah mendekat sedikit, mencoba menatap makhluk itu dengan tenang. "Kayaknya dia nggak jahat, Ji. Lihat tuh, matanya kayak ayam bingung," ujarnya dengan nada lucu. Dan benar saja, si ayam raksasa itu bukannya menyerang. Ia malah memiringkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, menatap Aji dan ondel-ondel bergantian seolah bertanya, "Kamu siapa?" Namun keanehan belum selesai. Setelah beberapa detik, ayam itu melangkah perlahan ke arah rakit bambu kecil yang mengapung di tepi rawa pening.
Di atas rakit itu, Aji sebelumnya menaruh beberapa alpukat matang yang baru dipetik sore tadi, untuk dijemur sebelum dibawa ke pasar esok pagi. Dengan paruh besarnya, ayam itu mematuk satu buah, kemudian satu lagi, lalu satu lagi. Ia tampak sangat menikmati alpukat-alpukat itu. Tapi cara makannya lucu. Ia tidak menelan langsung, melainkan menatap buahnya dulu, mencium, baru menggigit kecil seolah sedang mencicipi rasa. Aji yang masih ternganga tiba-tiba merasa geli. "Halah, ayam raksasa doyan alpukat," katanya sambil tertawa kecil. Tapi sebelum ia sempat melangkah lebih dekat, ayam itu mengeluarkan suara, "Kokok," keras sekali, hingga air rawa pening bergetar lembut dan daun-daun pohon ikut bergoyang. Seekor burung hantu yang bertengger di ranting bahkan terbang kaget. Ondel-ondel melangkah maju dan menancapkan obor di tanah. "Hei ayam, kamu jangan makan banyak-banyak, itu buat dijual besok," katanya dengan nada bercanda. Ajaibnya, ayam itu seperti mengerti. Ia berhenti makan, lalu menatap ondel-ondel sejenak. Setelah itu, ia menunduk pelan, seperti merasa malu, lalu menatap alpukat terakhir di rakit dan mematuknya kecil, seolah berpamitan. Angin dari arah danau tiba-tiba bertiup kencang, membuat air beriak dan senter Aji hampir jatuh. Dari balik kabut, suara jangkrik dan burung malam lenyap, digantikan oleh suara gemericik air. Suasana berubah mistis. Tapi bukannya takut, Aji malah merasa ada sesuatu yang menarik dari ayam itu. Jangan-jangan ini ayam siluman yang dulu katanya muncul setiap 100 tahun sekali di rawa pening, katanya pelan. Ondel-ondel menoleh cepat. Ayam siluman? Yang katanya dulu peliharaan pangeran dari kerajaan bawah air itu. Legenda itu memang terkenal di Ambarawa. Konon, di masa lampau, ada seekor ayam emas peliharaan pangeran yang jatuh cinta pada gadis desa. Karena dikhianati, ia kabur ke rawa pening dan berubah jadi siluman yang muncul saat bulan purnama untuk mencari makanan yang manis dan lembut, seperti alpukat matang. Sementara mereka berdua membicarakan legenda itu, ayam raksasa itu tampak mulai mengantuk. Ia berjalan perlahan ke tepi rawa, duduk, dan mengepakkan sayap pelan, membuat kabut berputar seperti pusaran angin kecil. Aji memperhatikan gerakannya, lalu berbisik, "Dia kayak bukan makhluk jahat, Del. Mungkin cuma lapar." Ondel-ondel mengangguk setuju. "Iya, siapa tahu besok kita kasih alpukat lagi, biar dia nggak nyolong." Tapi sebelum mereka sempat melangkah mendekat, ayam itu tiba-tiba mengepakkan sayap besar sekali. Debu dan daun berterbangan, obor hampir padam, dan sinar bulan seolah tertelan kabut. Dalam sekejap, ayam itu melompat ke udara, terbang rendah menyusuri tepian rawa pening, lalu menghilang di balik bukit dengan suara kokok yang menggema panjang. Aji menatap ke langit yang kini kembali tenang. "Subhanallah, apa barusan nyata?" gumamnya pelan. Ondel-ondel tertawa kecil sambil menepuk bahu Aji. "Kalau nggak nyata, kenapa alpukat dirakit tinggal 3 biji?" Mereka berdua akhirnya tertawa bersama, meski masih merinding sedikit. Malam itu, Aji tidak bisa tidur. Ia duduk di depan jendela, memandangi kebun yang gelap dengan secangkir teh hangat di tangan. Dalam hatinya, ia merasa pertemuan itu bukan sekadar kejadian aneh. Ada pesan di baliknya, mungkin tentang alam yang hidup berdampingan dengan manusia. Tentang makhluk-makhluk yang kadang disalahpahami, padahal mereka hanya mencari sedikit kebaikan dan makanan dari bumi yang sama. Keesokan paginya, saat matahari terbit dan kabut menghilang, Aji menemukan jejak besar berbentuk cakar ayam di tanah becek dekat pohon alpukat. Ukurannya luar biasa besar, tapi anehnya di sekitar jejak itu tumbuh tunas-tunas kecil baru, seolah tanah yang diinjak ayam itu justru menjadi subur. Aji tersenyum. "Berarti dia datang bukan buat merusak, tapi membawa berkah," katanya pelan. Sejak malam itu, Aji dan ondel-ondel sering meletakkan beberapa buah alpukat di rakit bambu setiap malam Jumat Kliwon. Bukan untuk dipersembahkan, tapi sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih. Kadang alpukat itu hilang, kadang tidak. Tapi bagi mereka, yang penting adalah niat baiknya. Legenda ayam raksasa dari rawa pening pun mulai menyebar kembali di kalangan warga. Kali ini bukan sebagai cerita menakutkan, melainkan kisah lucu penuh makna tentang seekor siluman ayam emas yang doyan alpukat dan suka datang malam-malam untuk menghibur. Aji yang masih terkejut melihat ayam raksasa itu mencuri alpukat di tengah malam, benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh.
Ia ingin lari, tapi kakinya gemetar. Ondel-ondel di sampingnya mencoba tetap tenang. Tapi bahkan dari balik topeng kayu itu, terlihat matanya sedikit bergetar juga. Angin dingin dari rawa pening berembus kencang, membuat obor mereka berkerlap-kerlip dan bayangan ayam raksasa itu menari di antara pepohonan seperti raksasa hidup. Ji, ini nggak bisa dibiarkan. Dia makin banyak makan tuh, kata ondel-ondel dengan suara bergetar, sambil menunjuk rakit bambu yang tinggal separuh isinya. Aji menatapnya bingung. Tapi gimana cara ngusirnya? Del, masa iya kita kejar pakai galah? Ia tertawa gugup, mencoba bercanda, tapi jelas suaranya penuh ketegangan. Tiba-tiba, langit malam yang tadinya gelap berubah sedikit terang. Ada cahaya biru lembut yang muncul dari atas bukit, melingkari awan-awan tipis seperti cahaya bulan yang dipantulkan dari logam. Angin berhenti sejenak, daun-daun berhenti bergerak, bahkan suara jangkrik seperti terhenti. Aji dan ondel-ondel spontan menatap ke langit, dan di sana, meluncur dari atas dengan kecepatan tinggi, tampak sosok mungil bersinar biru menembus kabut. Loh, itu kayak manusia kecil bersinar. Aji berbisik takjub. Ondel-ondel menatap tajam. Ji, itu kan Astro Bow. Dalam sekejap, cahaya itu turun dan berhenti tepat di atas kebun alpukat, menggantung sekitar 5 meter dari tanah. Sosok itu jelas terlihat, tubuhnya kecil tapi kuat, dengan rambut khas berdiri dua ujung seperti tanduk kecil, mata besar berwarna hitam mengkilat, dan sepatu merah yang mengeluarkan semburan api biru di bagian tumit. Astro Bow. Ia menatap ke arah ayam raksasa yang sedang asyik mematuk alpukat. Makhluk aneh apa itu? Gumamnya dengan nada penasaran, lalu berbalik ke arah Aji. Kamu yang punya kebun ini? Tanya Astro Bow. Aji yang masih bengong hanya bisa mengangguk cepat. Iya, tapi itu ayam tiba-tiba muncul, terus nyolong alpukat saya. Astro Bow tersenyum. Tenang, biar aku bantu. Tapi jangan takut ya, sinar ini nggak berbahaya. Ia kemudian mengangkat tangannya yang bersinar biru lembut. Dari telapak tangannya keluar cahaya berbentuk spiral yang berputar pelan, seperti kabut bercahaya yang menenangkan. Tidak seperti sinar laser biasa, cahayanya lembut dan hangat. Sinar itu menembus udara malam dan mengenai ayam raksasa tepat di dadanya. Tapi bukannya terluka, ayam itu malah terdiam sesaat, menatap sinar biru itu dengan mata membulat lebar. Ia tampak kebingungan, kemudian tiba-tiba mengeluarkan suara, kokok, kokok, dengan nada tinggi, bukan marah, tapi panik. Ia mulai berlari terbirit-birit di antara pohon-pohon alpukat, sayapnya mengepak-ngepak keras, membuat daun beterbangan seperti hujan hijau. Aji yang menyaksikan itu melongo. Astaga, dia bukan diserang malah dikagetin, katanya sambil tertawa. Ondel-ondel malah terbahak-bahak sambil menepuk lututnya. Weh Ji, ayamnya lari kayak dikejar utang. Namun, karena kebun itu berada di lereng bukit yang agak miring, langkah ayam besar itu tidak seimbang. Setiap kali ia mencoba berlari, tanah di bawahnya longsor sedikit. Astro Bow sempat ingin menolong dengan mengangkatnya menggunakan kekuatan gravitasinya, tapi ayam itu terlalu panik. Dengan satu lompatan besar, ayam raksasa itu melompat ke arah rawa, dan blok. Tubuhnya jatuh ke lumpur tepi rawa pening. Suara cipratan lumpur terdengar keras sekali, hingga airnya mengenai perahu bambu kecil yang ditambatkan di dekat situ. Ondel-ondel yang kebetulan sedang duduk di atas perahu langsung melompat berdiri karena kaget. Tapi begitu melihat ayam raksasa itu terperosok di lumpur dengan kepala menancap separuh dan pantatnya menonjol ke atas, ia langsung tertawa terbahak-bahak sampai perahunya bergoyang-goyang. Ji, lihat tuh. Ayamnya nyungsep, teriak ondel-ondel di tengah tawa. Aji berusaha menahan diri tapi gagal, akhirnya ikut tertawa sampai matanya berair. Astro Bow menatap mereka berdua sambil tersenyum geli. Kalian ini aneh. Aku pikir kalian bakal takut, katanya sambil menurunkan daya sinarnya. Tapi pemandangan itu memang lucu sekali. Ayam raksasa itu berusaha bangun dari lumpur. Tapi semakin berontak, semakin dalam ia terjebak. Sayapnya mengepak, bulu-bulunya yang tadinya berwarna emas kini dipenuhi lumpur coklat, membuatnya tampak seperti ayam goreng gagal. Astro Bow akhirnya memutuskan membantu. Ia melayang perlahan ke arah ayam, lalu menembakkan sinar anti-gravitasi lembut ke tubuhnya. Dengan pelan, tubuh ayam itu terangkat sedikit, keluar dari lumpur,
dan jatuh ke tepi rawa. Ia tampak lelah tapi tidak terluka. Anehnya, setelah keluar dari lumpur, bulu-bulunya kembali berkilau seolah dilapisi cahaya matahari pagi. Astrobe mendekat dan menepuk kepala ayam itu. "Kamu cuma lapar, kan? Jangan nyolong lagi ya." Ayam itu mengangguk. Iya, benar-benar mengangguk. Ia menundukkan kepala pelan lalu mengeluarkan suara pelan. "Koko," seolah meminta maaf. Aji yang melihat itu langsung terharu. "Wah, ayam siluman aja masih tahu minta maaf," katanya dengan kagum. Ondel-ondel menimpali sambil tertawa. "Ji, kalau semua maling kayak dia, dunia bakal damai." Astrobe kemudian memandang ke arah rawa pening. Airnya memantulkan sinar biru dari tubuhnya, membuat permukaan danau tampak seperti kristal hidup. "Tempat ini indah sekali. Tapi kenapa seekor ayam bisa sebesar itu?" tanyanya penasaran. Aji menjelaskan legenda yang dulu ia dengar dari orang tua di kampung. Tentang ayam emas peliharaan pangeran kerajaan bawah air yang dikutuk menjadi siluman karena melanggar janji. Astrobe mendengarkan dengan serius, lalu berkata, "Kalau begitu, mungkin dia hanya ingin diingat." Kadang makhluk yang terlupakan mencoba menarik perhatian dengan cara aneh. Mendengar itu, Aji mengangguk. Mungkin benar. Selama ini orang-orang hanya percaya mitos itu buat nakut-nakutin anak kecil. Tapi ternyata, ada kebenarannya. Suasana malam kembali tenang. Bulan keluar dari balik awan, cahayanya jatuh lembut ke permukaan air. Ondel-ondel yang masih duduk di perahu, menatap ke arah ayam raksasa yang kini duduk manis di tepi rawa. Ji, kalau besok kita bikin jus alpukat buat dia, kira-kira dia mau nggak ya?" tanyanya setengah bercanda. Aji menjawab sambil tertawa, "Ya boleh aja, tapi jangan kasih banyak, nanti ketagihan." Astrobau ikut tertawa kecil. Kalau dia ketagihan, nanti tiap malam datang lagi. Mereka bertiga akhirnya duduk bersama di pinggir kebun, memandangi ayam yang kini tenang, sementara bintang-bintang mulai bermunculan di langit. Beberapa menit kemudian, ayam itu mulai bergetar pelan. Tubuhnya memantulkan sinar keemasan dari bulan, dan dalam sekejap, perlahan-lahan tubuhnya mengecil. Dari ukuran raksasa, kini ia berubah menjadi ayam biasa, berwarna emas dengan bulu yang indah. Ia menatap Aji, Astrobal, dan ondel-ondel bergantian, lalu berjalan pelan ke arah semak, meninggalkan jejak bercahaya di tanah. "Wah, dia udah nggak siluman lagi kali ya," kata Aji pelan. Astrobau mengangguk. Mungkin sinar biru tadi membantu menetralkan energi lamanya. Ondel-ondel menepuk tangannya keras-keras. "Alhamdulillah, berarti kita baru saja nolong ayam siluman jadi ayam normal. Bisa masuk berita ini, Ji?" Aji tertawa terbahak-bahak mendengarnya. "Yaelah, Del, yang penting bukan beritanya. Yang penting kita nggak kehilangan kebun dan alpukatnya masih aman sebagian." Mereka semua tertawa lepas malam itu. Sebelum pulang, Astrobau menatap lembut ke arah kebun yang kembali tenang. Ia berkata, "Aku harus pergi. Tapi aku akan kembali kalau kalian butuh bantuan." Ia melayang perlahan ke langit, meninggalkan jejak cahaya biru di udara seperti garis bintang jatuh. Aji dan ondel-ondel menatapnya pergi dengan rasa kagum dan syukur. Ketika suara mesin kecil di kakinya menghilang di kejauhan, Aji menoleh ke arah rawa pening. Ia melihat pantulan bulan yang berkilau di air, seperti senyum kecil dari alam yang baru saja menyaksikan persahabatan manusia, makhluk mekanik, dan siluman ayam yang unik. Malam itu, suara tertawa Aji dan ondel-ondel terdengar lama di antara bukit dan danau. Sebuah malam yang akan mereka kenang selamanya. Malam di mana ayam raksasa jatuh ke lumpur karena sinar biru yang lembut, malam ketika tawa menggantikan ketakutan, dan malam yang membuat legenda baru di Ambarawa lahir kembali dengan cara yang lucu, hangat, dan penuh kebaikan. Sejak malam yang penuh tawa dan keajaiban itu, kehidupan di kebun alpukat Aji berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi suara gaduh di tengah malam, tidak ada lagi alpukat hilang secara misterius. Yang ada justru suara alam yang damai. Kicau burung, desir angin dari lereng bukit, dan sesekali suara ayam berkokok panjang dari kejauhan. Ayam raksasa yang dulu menakutkan kini berubah jadi sahabat baru mereka. Ia tidak lagi bersembunyi di balik kabut atau muncul secara tiba-tiba di tengah malam, tapi datang setiap pagi dengan langkah pelan dan wajah polos. Aji menatapnya dari kejauhan dengan rasa heran bercampur haru. Siapa sangka makhluk sebesar itu bisa berubah jadi baik begini.
gumamnya sambil memegang cangkul di tangan. Ondel-ondel di sebelahnya hanya mengangguk sambil berusaha tidak menjatuhkan topeng kayunya. Ji, manusia aja kalau dikasih kasih sayang bisa berubah. Apalagi ayam siluman. Mungkin dia cuma kesepian. Aji tersenyum. Ia lalu memberi nama baru pada ayam itu, si emas. Nama itu muncul karena bulu ayam itu yang berwarna keemasan, berkilau indah setiap kali terkena sinar matahari pagi. Ketika mentari mulai naik di balik gunung Ungaran, bulu si emas memantulkan cahaya seperti permata cair. Anak-anak yang lewat di jalan menuju sekolah sering berhenti hanya untuk melihatnya. Ayamnya kayak dari dongeng, "Pak," kata salah satu anak kecil sambil tertawa. Sejak saat itu, si emas menjadi bagian dari kebun alpukat. Ia tidak lagi dianggap siluman, tapi penjaga kebun. Setiap pagi, Aji akan memanggil, "Emas, ayo bantu jaga ya," dan ayam itu akan mengangguk pelan sambil berkokok lembut. Kadang, ia mengejar burung-burung kecil yang mencoba mematuk alpukat matang di pohon paling ujung. Kadang, ia hanya duduk di bawah pohon sambil mengamati Aji dan ondel-ondel bekerja. Hubungan mereka bertiga makin erat. Astro Bu pun sesekali datang berkunjung. Kadang dari langit muncul suara mendengung lembut, lalu sinar biru turun di sela pepohonan, dan dalam hitungan detik Astro Bu sudah berdiri di depan kebun. "Aji, ondel-ondel, aku datang bantu panen," katanya dengan semangat. Aji selalu menyambutnya dengan senyum lebar. "Wah, cocok banget datangnya, Bro Astro. Ini alpukat lagi banyak banget," Pegel ngangkatin. Astro Bu tersenyum, lalu dengan kekuatannya, ia mengangkat keranjang-keranjang besar berisi alpukat seolah tidak berat sama sekali. Keranjang itu bisa berisi ratusan buah. Tapi bagi Astro Bu yang tubuhnya dari logam super ringan dan bertenaga reaktor nuklir kecil, semuanya terasa mudah. Ia mengangkat 2, 3, bahkan 4 keranjang sekaligus, melayang pelan menuju gudang penyimpanan di dekat jalan desa. Anak-anak desa bersorak kagum setiap kali melihatnya. "Wah, Astro Bu bisa terbang bawa alpukat. Hebat banget, kayak malaikat panen." Aji dan ondel-ondel hanya bisa tertawa melihat reaksi anak-anak itu. Mereka senang, karena kebun mereka kini bukan hanya sumber rezeki, tapi juga tempat orang datang belajar dan tertawa bersama. Setiap kali panen pertama tiba, ada satu tradisi kecil yang mereka ciptakan bersama. Ondel-ondel akan berdiri di tengah kebun, memainkan gendang kecil dan menari pelan di antara pohon-pohon alpukat. Gerakannya lambat tapi anggun. Topeng kayunya memantulkan sinar matahari pagi, dan suara gendangnya menggema lembut di antara daun-daun. Saat itu terjadi, Aji selalu menunggu satu momen, ketika buah alpukat pertama jatuh ke tanah. Begitu, pluk. Suara lembut itu terdengar, ondel-ondel akan berseru, "Inilah tanda rezeki turun dari langit," dan semua orang tertawa. Si emas pun ikut berkokok keras, mengepakkan sayapnya sambil berlari-lari kecil, seolah ia juga ikut menari. Astro Bu yang melayang di udara terkadang ikut memutar di atas mereka, membuat pusaran angin kecil yang menerbangkan dedaunan hijau ke udara. Suasana kebun itu jadi seperti pesta kecil setiap kali musim panen tiba. Namun, di balik semua keceriaan itu, ada perubahan yang lebih dalam terjadi. Aji mulai sadar bahwa hidupnya menjadi lebih damai sejak kejadian malam siluman ayam itu. Ia tidak lagi terburu-buru dalam bekerja. Ia menikmati setiap proses menanam, menyiram, dan memetik buah. Ia merasa lebih dekat dengan alam, lebih menghargai setiap daun dan tetes air yang turun dari langit. "Mungkin ini cara Allah ngasih pelajaran," katanya suatu hari pada Astro Bu. "Dulu aku kerja cuma buat uang, tapi sekarang aku kerja buat hati." Astro Bu, meski robot, mengangguk pelan. "Manusia yang bekerja dengan hati akan membuat bumi ikut bahagia," jawabnya dengan nada lembut. Kalimat itu membuat Aji tertegun. Ia menatap kebunnya, daun-daun bergoyang lembut, si emas tidur di bawah pohon, dan ondel-ondel sedang menjemur alpukat di tikar bambu. Semuanya terasa sempurna. Suatu pagi, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Dari jauh, suara ayam berkokok terdengar bergema. Si emas berdiri di tepi kebun, matanya menatap ke arah rawa pening. Aji mendekat pelan. "Kenapa, Emas? Kau kangen rumah lamamu?" Ayam itu menatapnya sebentar, lalu berkokok pelan. Aji tahu
Mungkin ayam itu memang makhluk dari alam lain yang hanya sementara tinggal di sini. Tapi ia tidak khawatir. Ia tahu semua makhluk punya waktunya masing-masing. Dan yang terpenting adalah kebaikan yang mereka tinggalkan. Setelah kabut menghilang, si emas kembali berlari-lari di antara pohon. Ia kadang menggali tanah dengan kakinya, mencari cacing, lalu menatap Aji seperti minta izin. Makan aja, emas. Tapi jangan makan alpukatku ya, kata Aji bercanda. Si emas berkokok keras seolah menjawab, siap, bos. Ondel-ondel yang mendengar itu sampai jatuh duduk karena tertawa terlalu keras. Suatu hari, ketika musim hujan datang, tanah di sekitar kebun menjadi basah dan licin. Aji khawatir alpukat akan rontok sebelum matang. Ia bekerja ekstra keras, menyiapkan para-para bambu agar buah tidak jatuh ke tanah. Astro Bow datang lagi membantu, membuat atap pelindung dari kain besar yang dibentangkan di antara pohon. Si emas bahkan membantu menarik tali dengan paruhnya, sementara ondel-ondel memberi semangat sambil memainkan gendang. Penduduk desa yang lewat berhenti dan menonton pemandangan aneh itu. Seekor ayam emas, robot kecil, manusia, dan boneka raksasa bekerja sama membuat pelindung buah alpukat dari hujan. Beberapa orang bahkan mengabadikannya dengan kamera ponsel. Sejak itu, kabar tentang kebun legenda Ambarawa mulai menyebar kemana-mana. Banyak yang datang berkunjung hanya untuk melihat sendiri, ayam emas penolong kebun, dan Astro Bow si pekerja ajaib. Tidak hanya itu, Aji mulai mengajarkan anak-anak desa cara menanam pohon alpukat. Ia mengajari mereka bagaimana membuat bibit dari biji, cara mencangkok cabang, dan bagaimana menjaga kelembapan tanah. Ia berkata, alpukat bukan cuma buah, tapi simbol kesabaran. Ia tumbuh pelan, tapi kalau sudah berbuah, hasilnya banyak dan bergizi. Si emas sering duduk di dekat anak-anak itu, seolah ikut mendengarkan pelajaran. Astro Bow, yang sering datang membawa alat-alat kecil dari dunia modern, membantu membuat sistem penyiraman otomatis menggunakan tenaga surya. Kita hemat air dan energi, katanya bangga. Aji kagum, kau bukan cuma pahlawan kota, Astro, tapi juga petani sejati. Mereka tertawa bersama. Setiap kali sore tiba, setelah semua pekerjaan selesai, Aji, ondel-ondel, dan Astro Bow duduk di tepi kebun sambil minum jus alpukat segar. Si emas biasanya berdiri di belakang mereka, kadang-kadang ikut menyundul lembut kepala Aji seolah minta bagian. Sabar, emas. Ini buatmu juga, kata Aji sambil menyodorkan mangkuk kecil berisi potongan alpukat matang. Ayam itu memakannya dengan lahap, lalu berkokok keras hingga menggema ke seluruh lembah. Suara itu bukan lagi suara makhluk menakutkan, tapi seperti nyanyian damai yang menandakan semua baik-baik saja. Sore itu menjadi rutinitas yang mereka cintai. Kadang penduduk datang membawa bekal, duduk bersama, dan mendengarkan kisah tentang malam ajaib ketika ayam siluman berubah jadi penjaga kebun. Anak-anak kecil duduk melingkar, menatap Aji dengan mata berbinar. Om Aji, beneran ayamnya dulu bisa segede rumah? Tanya salah satu bocah. Aji tersenyum, iya, tapi sekarang dia udah baik. Karena kalau hati kita jujur dan sabar, makhluk manapun bisa jadi sahabat. Kalimat itu menjadi pepatah baru di desa. Orang-orang mulai memakainya untuk menasihati anak-anak. Kalau mau disayang ayam emas, jangan curang. Bahkan di pasar, jus alpukat buatan Aji diberi nama Si Emas, dengan gambar ayam tersenyum di label botolnya. Rasanya manis, lembut, dan alami, seperti persahabatan mereka. Satu hari, ketika musim panen besar tiba, Aji dan tim kecilnya bekerja sejak subuh. Astro Bow terbang ke sana kemari, si emas berlari menjaga kebun dari serangan burung, dan ondel-ondel memainkan gendang besar sambil bernyanyi. Nada gendangnya bergema di lembah, menyatu dengan suara alam. Ketika alpukat pertama jatuh, pluk, semua berhenti sejenak. Aji menengadah, tersenyum, lalu berkata pelan, Alhamdulillah, rezeki datang lagi. Ondel-ondel berseru, inilah tanda berkah turun. Si emas berkokok panjang, dan Astro Bow berputar di udara membentuk lingkaran cahaya. Saat itu, seakan seluruh alam ikut bersyukur. Sore harinya, setelah semua keranjang penuh, Aji duduk di bawah pohon. Ia menatap ke arah langit, di mana burung-burung beterbangan. Terima kasih, ya Allah,
bisiknya pelan. Dulu aku takut kehilangan, tapi ternyata engkau ganti dengan persahabatan dan ketenangan. Si emas mendekat, menunduk, lalu menyandarkan kepalanya di lutut Aji. Astrobe duduk di sebelahnya, dan ondel-ondel menepuk bahunya pelan. Ji, katanya lembut, cerita kita ini pasti akan dikenang lama. Aji tersenyum. Biar dikenang bukan karena anehnya, tapi karena kebaikannya. Malam mulai turun. Cahaya jingga dari langit perlahan berubah jadi ungu dan biru. Lampu-lampu kecil di kebun mulai menyala, dikelilingi kunang-kunang yang beterbangan. Dari jauh, rawa pening tampak tenang, memantulkan sinar bulan yang baru muncul. Suara jangkrik mulai terdengar. Si emas menatap ke arah danau, lalu berkokok pelan, bukan sebagai makhluk kutukan lagi, tapi sebagai simbol kebahagiaan dan harapan baru. Dan disitulah, di bawah langit Ambarawa yang hangat, Aji, ondel-ondel, Astrobal, dan si emas duduk bersama, menikmati hasil kerja keras dan keajaiban yang Allah anugerahkan. Mereka tahu, setiap kebun punya cerita. Tapi hanya sedikit yang tumbuh dari tawa, keikhlasan, dan sinar biru malam yang mengubah takdir seekor ayam menjadi penjaga keindahan dunia kecil mereka. Herba Kilauan. Kini, kebun itu dikenal luas dengan nama Kebun Legenda Ambarawa. Sebutan itu bukan sembarangan, melainkan lahir dari cerita-cerita yang beredar dari mulut ke mulut, dari anak ke orang tua, dan dari pengunjung ke penjaga. Setiap orang yang pernah datang ke sana pasti membawa pulang satu hal. Entah itu buah alpukat, tawa yang hangat, atau pesan moral yang menancap di hati. Di lereng bukit yang dulu sepi dan hanya ditumbuhi semak belukar itu, kini berdiri kebun luas dengan pohon alpukat yang tumbuh rapi berbaris. Daunnya bergoyang pelan setiap kali angin gunung berhembus, seperti melambaikan salam selamat datang bagi siapapun yang datang berkunjung. Dari kejauhan, papan besar bertuliskan, Kebun Legenda Ambarawa, Alam, Persahabatan, dan Keajaiban, terpampang di depan gerbang bambu yang dihiasi hiasan anyaman daun kelapa. Di bawahnya tergantung gambar ayam berwarna emas tersenyum sambil membawa buah alpukat di paruhnya, lambang resmi kebun itu. Siapapun yang melewati jalan desa pasti berhenti sejenak untuk memandangi lambang tersebut, karena warna-warna emasnya berkilau setiap kali terkena sinar matahari. Kebun itu kini bukan sekadar tempat menanam buah. Ia telah menjadi ruang belajar, tempat wisata, sekaligus sumber inspirasi bagi banyak orang. Anak-anak sekolah dasar sering datang dalam rombongan bersama guru mereka. Mereka diajak berjalan di antara pohon alpukat sambil mendengarkan Aji bercerita tentang perjalanan hidupnya dan pertemuannya dengan makhluk ajaib yang kini disebut si emas. Dulu, kata Aji sambil tersenyum, ayam ini suka mencuri alpukat. Tapi akhirnya, ia sadar dan berubah. Dari situ aku belajar, bahkan makhluk yang paling nakal pun bisa jadi baik, asal diberi kesempatan. Anak-anak mendengarkan dengan mulut terbuka, beberapa tertawa kecil, dan beberapa menatap ke arah patung besar ayam emas yang berdiri di tengah kebun. Patung itu dibuat dari logam daur ulang, setinggi 2 meter, dan bulunya dicat dengan cat reflektif sehingga berkilau keemasan di bawah matahari. Di pangkal patung itu tertulis kalimat sederhana namun dalam. Jangan mencuri, karena rezeki yang halal akan datang pada yang sabar dan jujur. Kalimat itu menjadi semboyan kebun dan bahkan mulai dihafal oleh anak-anak di sekolah sekitar. Guru-guru menjadikannya pepatah baru yang diajarkan dalam pelajaran budi pekerti. Kalimat Pak Aji ini bukan cuma tentang uang, kata seorang guru, tapi tentang hidup. Kalau kamu sabar dan jujur, rezekimu akan datang tanpa kamu perlu merebut milik orang lain. Setiap akhir pekan, Kebun Legenda Ambarawa selalu ramai. Ada keluarga yang datang dari Semarang, Salatiga, dan Magelang. Mereka datang bukan hanya untuk berwisata, tapi juga untuk menikmati suasana damai khas pedesaan. Di pintu masuk, ondel-ondel yang dulu menjadi sahabat Aji kini tampil dalam bentuk pertunjukan mini. 2 pemuda desa bergantian mengenakan kostum ondel-ondel dan menari diiringi musik gamelan kecil. Anak-anak menonton sambil tertawa, sementara para orang tua memotret untuk kenang-kenangan. Di sisi kebun, Astrobal, yang kini menjadi ikon teknologi di sana, memiliki paviliun kecil bernama Rumah Energi Biru. Di dalamnya terdapat miniatur alat penyiram otomatis bertenaga surya yang ia buat dulu bersama Aji. Ada juga foto-foto dokumentasi dari masa-masa awal. Ketika kebun itu masih kecil,
ketika mereka membangun tempat penyimpanan buah, dan ketika pertama kali si emas difoto bersama anak-anak desa. Astro Boy memang tidak selalu ada, karena ia sering kembali ke kota besar, tapi setiap kali datang, ia membawa kabar dan pengetahuan baru untuk dibagikan. Aji sendiri menjadi semacam pemandu wisata dan guru bagi siapapun yang datang. Dengan senyum yang tak pernah hilang, ia mengajak pengunjung menyusuri jalan setapak di antara pohon-pohon alpukat. Ia menunjukkan cara mengenali buah yang matang, cara mencangkok batang, dan bagaimana menjaga tanah agar tetap subur tanpa pupuk kimia. Ia menekankan pentingnya mencintai alam, karena menurutnya, alam yang dijaga akan menjaga kita kembali. Lihat daun ini, katanya suatu siang sambil memegang sehelai daun hijau segar. Kalau kamu sabar menunggu, ia akan tumbuh besar dan melahirkan buah. Tapi kalau kamu paksa tumbuh dengan cara cepat, ia bisa rusak. Begitu juga hidup manusia. Kalau tergesa-gesa, malah hilang arah. Kalimat sederhana itu sering membuat pengunjung terdiam, lalu tersenyum sambil mengangguk pelan. Setiap sore, menjelang matahari terbenam, kebun itu berubah menjadi tempat yang begitu indah. Cahaya jingga menyapu seluruh lereng, memantulkan warna keemasan di setiap daun. Di tengah-tengah kebun, patung ayam emas bersinar seperti api lembut yang hidup. Suara burung-burung sore berpadu dengan musik gendang kecil dari ondel-ondel yang menari pelan. Kadang, Aji duduk di kursi bambu di tepi kebun sambil menikmati jus alpukat dingin dan melihat anak-anak berlarian. Sesekali, ia merasa seperti hidup di antara dongeng yang menjadi nyata. Di dekat rawa pening, dibuat dermaga bambu kecil tempat orang bisa menikmati pemandangan danau sambil minum jus alpukat buatan Aji. Dari sana, pengunjung bisa melihat matahari tenggelam di balik gunung, sementara bayangan patung ayam emas memantul di permukaan air. Banyak pengunjung yang berkata, tempat ini bukan cuma indah, tapi menenangkan. Selain itu, di musim panen, kebun ini juga mengadakan festival alpukat emas. Acara itu berlangsung selama 3 hari penuh, dengan lomba membuat jus alpukat, pameran kerajinan tangan, dan tentu saja, pertunjukan dongeng. Aji biasanya menjadi pembuka acara dengan cerita khasnya. Ia selalu memulai dengan kalimat yang sama, "Dulu aku cuma petani biasa, tapi kemudian aku belajar bahwa keajaiban bisa tumbuh dari kejujuran dan kerja keras." Anak-anak duduk di depan panggung, mendengarkan dengan mata berbinar. Ketika Aji sampai pada bagian tentang ayam raksasa yang jatuh ke lumpur karena sinar biru Astro Boy, semua tertawa terbahak-bahak. Suara tawa itu menggema di seluruh lembah, membuat suasana penuh kebahagiaan. Setelah cerita selesai, semua peserta festival berdiri, menyanyikan lagu sederhana ciptaan Aji dan teman-temannya yang liriknya berbunyi, "Tanam dengan hati, rawat dengan sabar. Buahnya manis, rezekinya benar. Jangan curang, jangan serakah. Kebahagiaan tumbuh di tanah yang berkah." Lagu itu menjadi semacam lagu kebangsaan kecil bagi warga sekitar. Mereka sering menyanyikannya saat bekerja di sawah atau saat berjualan di pasar. Bahkan beberapa sekolah di Ambarawa menjadikannya lagu penutup upacara hari Senin. Di sisi lain kebun, Aji membuat taman kecil bernama Sudut Si Emas. Di sana ada tempat duduk dari batang pohon, papan cerita tentang perubahan si emas dari pencuri menjadi penjaga, serta air mancur kecil berbentuk alpukat yang memancurkan air jernih dari tengahnya. Banyak orang datang hanya untuk duduk di situ, menenangkan diri, atau sekadar merenung. "Tempat ini bikin aku merasa damai," kata seorang pengunjung dari Jakarta. "Rasanya seperti semua lelah hilang." Seiring waktu, kebun ini menjadi ikon baru wisata edukatif di Jawa Tengah. Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada Aji atas kontribusinya dalam mengembangkan wisata ramah lingkungan dan pendidikan karakter. Di acara penyerahan penghargaan itu, Aji hanya tersenyum dan berkata sederhana, "Saya tidak melakukan hal besar. Saya hanya menanam pohon dan bersahabat dengan makhluk yang dulu saya takuti." Tepuk tangan menggema, dan beberapa orang bahkan meneteskan air mata. Astro Boy yang hadir di acara itu menepuk bahu Aji sambil berkata, "Kau bukan hanya menanam pohon, tapi juga menanam harapan di hati banyak orang." Ondel-ondel berdiri di sisi panggung, menggoyangkan tubuhnya pelan seolah ikut berterima kasih. Kini, setiap malam, ketika lampu-lampu taman menyala lembut, suara musik gamelan kecil terdengar dari kejauhan. Di antara gemerlap lampu itu,
Patung ayam emas tampak bersinar lembut, seperti hidup dan tersenyum pada siapapun yang memandangnya. Beberapa orang percaya bahwa arwah si emas, ayam raksasa yang dulu datang dari dunia lain, masih menjaga kebun itu dari roh jahat dan pencuri. Tapi Aji hanya tertawa setiap kali mendengar cerita itu. Dia nggak jaga kebun, katanya sambil menatap langit, dia jaga hati kita supaya nggak lupa bersyukur. Pesan itu terus disampaikan Aji kepada setiap pengunjung, dengan kata-kata yang lembut tapi penuh makna. Jangan mencuri, katanya, karena rezeki yang halal akan datang pada yang sabar dan jujur. Semua yang kita miliki hari ini, kalau diraih dengan cara baik, akan membawa ketenangan. Tapi yang diraih dengan cara salah, akan pergi tanpa kita sadari. Malam pun turun perlahan di atas kebun yang kini diterangi ribuan kunang-kunang. Angin dari Gunung Telomoyo berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan buah alpukat matang. Di langit, bintang-bintang berkerlap-kerlip seperti menyetujui setiap kata yang diucapkan Aji. Di antara cahaya itu, mungkin, entah benar entah tidak, ada kilatan biru kecil, seperti sinar lembut milik Astrobe yang masih sesekali datang memantau sahabatnya dari langit. Dan di tengah semua itu, patung ayam emas berdiri tegak, bersinar damai, menjadi simbol bahwa keajaiban bisa lahir dari kesalahan, dan bahwa kebaikan sejati tidak pernah lenyap, hanya berubah bentuk, dari seekor ayam raksasa yang dulu mencuri, menjadi penjaga kebun dan penjaga hati manusia. Pohon Kilauan. Alhamdulillah, selesai sudah kisah hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa terus bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Ingat pesan ondel-ondel, selalu bertakwa, bersyukur, dan berbagi kebaikan. Bagi yang menjawab pertanyaan dengan benar di komentar, semoga mendapat husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab. Dan bagi yang belum benar, semoga Allah selalu beri sehat, rezeki lancar, dan hati yang bahagia. Kalau kalian suka, tulis di komentar judul apalagi tentang ondel-ondel yang ingin kalian dengar selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Bunga Sakura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.